Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hanifah Nabihah, angkatan 17 mahasiswa IAT dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di video ini saya akan meng-share hasil bacaan saya mengenai hermeneutika psikologis Schleiermacher. Nah, sebelumnya Schleiermacher itu siapa sih? Schleiermacher adalah ia memiliki nama lengkap Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher yang lahir pada tahun 1768 di Jerman. Ia berasal dari keluarga Protestan. Lalu ia menempuh pendidikan di institusi Moravian Brethren, sebuah sekte militan dalam agama Kristen. Karena ia mulai merasa ragu dengan beberapa doktrin Kristiani di sana, ia pindah ke University of Halle, HALLE, tahun 1787. Ia di sana juga mempelajari filologi klasik, filsafat, dan teologi. Nah, 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1790, ia lulus dalam ujian bidang teologi Kristen dan menjadi pengajar swasta hingga tahun 1793. Nah, kegiatannya selain mengajar, ia juga mempelajari dan mengkritisi pemikir besar seperti Immanuel Kant dan Spinoza. Oleh karena itu, terbitlah karya-karyanya yang berjudul On What Gives Values to Life dan On Freedom untuk mengkritik beberapa pemikiran Kant mengenai doktrin postulates of an afterlife of the soul and God dan mengembangkan teori anti-Kant tentang causal determination of human action dengan menggunakan rasa tanggung jawab moral. Selain itu, ia juga menulis karya yang membela Spinoza dan memodifikasi pemikirannya seperti Spinozism dan Brief Presentation of Spinozist System. Tahun 1794 sampai dengan 1796, ia bekerja sebagai pastor di Landsberg, dan pada tahun 1796 ia pindah ke Berlin untuk bekerja di sebuah rumah sakit. Nah, di sana di Berlin dia bertemu dengan tokoh yang beraliran romantisis seperti Friedrich dan August Wilhelm Schlegel. Ia bergabung dalam Romantic Movement dan menerbitkan jurnal Athenaeum tahun 1798 sampai 1800. Aliran inilah yang mempengaruhi pemikiran hermeneutikanya. Tahun 1810, ia diangkat menjadi profesor teologi di University of Berlin, dan tahun berikutnya ia menjadi anggota Berlin Academy of Sciences. Ia meninggal pada tahun 1834. Lalu, Schleiermacher ingin memosisikan hermeneutika sebagai problem of human understanding, sehingga objek pengkajiannya, objek penafsiran menjadi luas, tidak hanya untuk menafsirkan teks Bible atau teks klasik lainnya. Tujuannya untuk menempatkan hermeneutika dalam konteks teori-teori ilmu pengetahuan. Nah, Schleiermacher ingin memposisikan hermeneutika di tengah-tengah. Dalam bukunya Hermeneutics and Criticism, ia menyatakan bahwa belum ada hermeneutika yang umum, adanya yang khusus doang. Nah, hermet yang khusus atau spesifik adalah hermeneutik kitab suci yang muncul dan berkembang di abad pertengahan. Schleiermacher ingin menerapkan hermeneutika pada objek penafsiran seperti simbol, karya seni, tingkah laku manusia, dan lain-lainnya. Hermeneutika ini disebut dengan hermeneutika generalis atau universal yang pernah digagas oleh Johann Conrad dan Hauer abad 17.
Nah, hermeneutika menurut Schleiermacher itu didefinisikan sebagai seni memahami yang terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, pemahaman mekanik dalam hal kehidupan keseharian. Yang kedua, pemahaman yang didasarkan atas pengalaman. Yang ketiga, pemahaman artistik terhadap ungkapan dan tulisan yang sulit dipahami. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, hermeneutika psikologis. Nah, bagi Schleiermacher, seseorang tidak bisa memahami teks hanya semata-mata melihat dari atau menganalisis dari segi bahasa doang, tetapi juga melihat aspek kejiwaan pengarangnya. Menurutnya, di dalam teks tersebut pasti ada maksud atau intensi tertentu dari pengarang. Teks itu tidak otonom atau mandiri, tetapi dependen atau tergantung pada pengarang. Nah, ada 2 metode untuk memahami kejiwaan pengarang agar bisa memahami teks dengan benar. Yang pertama, divinatory method atau metode divinatory, yaitu metode di mana seseorang mentransformasikan dirinya atau memasukkan dirinya ke kejiwaan orang lain dan mencoba memahami orang itu secara langsung. Ya. Yang kedua adalah comparative method atau metode perbandingan, yaitu metode untuk mencoba memahami dengan membandingkan pengarang dan orang lain dengan asumsi bahwa mereka berdua memiliki kesamaan atau sesuatu yang universal. Bagi Schleiermacher, penting untuk mengkaji aspek kejiwaan pengarang karena ia berasumsi bahwa teks merupakan ekspresi seseorang atau respon untuk menghadapi peristiwa yang ada di sekitarnya. Apa yang ada di sekitar teks inilah yang mempengaruhi seseorang dalam mengekspresikan hatinya. Jadi, untuk memahami teks tertentu, kita harus bisa mengerti maksudnya si pengarang itu bukan hanya bukan dari segi bahasanya doang. Jadi harus juga melihat dari apa yang mempengaruhi pengarang itu sampai bisa menulis hal yang kayak gitu. Jadi cuma itu aja yang bisa saya share di video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.